Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Sudano dari kelompok 3 dengan NPM 287. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji yaitu apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja karyawan? Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan nama saya Niwayana Savitri dengan NPM 3 digit terakhir 293. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Wayan Sudana mengenai menurut Anda apakah kompensasi memberikan pengaruh signifikan terhadap semangat kerja karyawan. Jawabannya, menurut saya sendiri kompensasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan, karena dengan adanya kompensasi karyawan merasa hasil kinerja mereka terhadap perusahaan selama ini dihargai dan memberikan efek semangat kerja yang sangat besar terhadap karyawan dengan adanya kompensasi tersebut, karena kompensasi bagi karyawan dianggap sebagai apresiasi terhadap kerja keras pegawai selama ini terhadap perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kedek Dedi Setiawan, NPM 307. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8. Apa pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dan kapan kompensasi itu perlu diberikan? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu dari Kadek Dedi Setiawan. Pertanyaannya adalah apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan kapan kompensasi itu perlu diberikan? Jawaban saya adalah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena kompensasi menjadi acuan karyawan untuk semangat dalam menjaga kinerjanya. Sedangkan kinerja merupakan suatu hasil dari pencapaian karyawan atas tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan. Setelah karyawan menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, maka perusahaan juga wajib memberikan kompensasi kepada karyawan dengan baik. Kompensasi tersebut dapat berupa gaji, fasilitas, jaminan sosial, uang tunjangan, dan lain-lainnya. Kompensasi ini biasanya diberikan pada saat hari raya dan akhir tahun. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Agus Okitegasaka dengan NPM 271. Mohon izin bertanya, apakah ada hal yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan selain kompensasi yang diberikan oleh perusahaan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Ninyoman Ayu Triwirastini dengan NPM 296 digit terakhir akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu dari Agus Hoki. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok Anda, apakah ada hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan selain kompensasi yang diberikan perusahaan? Jawabannya yaitu, menurut kami selain kompensasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama itu ada tempat kerja. Agar karyawan bekerja secara produktif, tentunya perusahaan harus menyediakan sarana prasarana yang memadai di tempat kerja tersebut, yang dimana nantinya akan mempengaruhi kinerja karyawan. Terus yang kedua itu ada job desk pekerjaan. Pembagian job description setiap karyawan haruslah jelas dan transparan, karena pembagian job desk akan menjadi acuan bagi setiap karyawan tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga itu ada visi dan misi perusahaan, karena tidak jarang ada beberapa karyawan yang ingin bergabung dengan perusahaan karena ketertarikannya dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Yang keempat itu ada budaya organisasi. Untuk para karyawan, terutama para generasi milenial, mereka tidak hanya bekerja, mereka juga memperhatikan budaya organisasi dalam suatu perusahaan. Nah, ini juga salah satu faktor yang berpengaruh besar pada kinerja karyawan, karena budaya organisasi yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga menjadikannya kurang produktif. Nah, akibatnya kinerja menjadi menurun. Oleh karena itu, budaya organisasi sangatlah berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Terus yang kelima, yang terakhir itu ada sistem komunikasi. Nah, ini tidak hanya hard skill saja yang harus dimiliki oleh karyawan. Soft skill seperti komunikasi juga harus diasah dengan sering berkomunikasi antar karyawan dan divisi lain dalam perusahaan tersebut, agar tidak terjadinya miskomunikasi antara sesama tim. Maka dari itu, sistem komunikasi itu sangat penting dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa Setengah Buana, NPM 254. Apakah alternatif lain pengganti kompensasi yang bisa digunakan dalam suatu organisasi jika di dalam organisasi itu tidak cocok menerapkan konsep kompensasi? Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Depal Gunadi, NPM 308. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gus Lingga. Apakah ada alternatif lain pengganti kompensasi yang bisa digunakan jika suatu organisasi tidak cocok dalam menerapkan sistem kompensasi? Tidak ada, karena alternatif lain yang diterapkan jika kompensasi tidak cocok di suatu perusahaan atau organisasi adalah total pembayaran tunai dan non-tunai yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerja yang mereka lakukan. Perkenalkan, nama saya Ibtu Armaja, NPM 550. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 8, apakah pemberian kompensasi yang baik dapat menjamin kualitas karyawan yang didapatkan oleh perusahaan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Depal Gunadi, NPM 308. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Armaja. Apakah pemberian kompensasi yang baik dapat menjamin kualitas karyawan yang didapatkan oleh perusahaan? Dari berbagai literatur jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Semakin besar pemberian kompensasi, maka semakin besar juga semangat kerja karyawan. Kompensasi adalah salah satu motivasi agar karyawan tetap menjaga kinerja dengan baik. Perkenalkan, saya Made Setra Hadi Cahya, NPM 257 dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 8. Bagaimana kaitan antara sistem kompensasi dalam sebuah perusahaan dengan kepuasan kerja dan kinerja karyawan? Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sandi Savitri dengan NPM 3 digit terakhir 293. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Satria, mengenai bagaimana kaitan antara sistem kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Kaitan antara sistem kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan adalah kompensasi merupakan suatu bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja karyawan, sehingga kompensasi dapat dikatakan sebagai hal yang mempengaruhi kinerja karyawan terhadap perusahaan secara signifikan. Begitupun sebaliknya, kompensasi juga mempengaruhi kepuasan kerja perusahaan terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Nyoman Pranata Risuta, MPM 643 dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8. Apa saja pengaruh kompensasi terhadap sumber daya manusia? Sekian pertanyaan dari saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Triwirastini dengan NPM digit terakhir 296. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari Pranata. Pertanyaannya yaitu, apakah pengaruh kompensasi terhadap SDM? Jawaban saya yaitu kompensasi berpengaruh positif terhadap sumber daya manusia, yaitu salah satunya pada kinerja karyawan. Karena semakin besar pemberian kompensasi terhadap karyawan, maka semakin besar juga semangat kerja terhadap karyawan. Selain itu, adanya kompensasi juga untuk menghargai prestasi yang dicapai oleh karyawan, menjamin keadilan gaji para karyawan, mempertahankan karyawan, dan juga memperoleh karyawan yang bermutu. Maka dari itu, kompensasi sangat diperlukan bagi menunjang sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Sekian jawaban saya. Terima kasih.
Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Bagus Kicasana dengan NPM 283. Saya kali ini akan bertanya kepada kelompok Santi. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak memberikan kompensasi yang seimbang dan apakah akan berpengaruh dengan para pekerja? Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niluti Oktayanti, NPM 305. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niki. Apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak memberikan kompensasi yang seimbang dan apakah akan berpengaruh dengan para pekerja? Jawabannya, jika perusahaan tidak memberikan kompensasi yang seimbang, maka akan berpengaruh terhadap para pekerja karena para pekerja akan merasa tidak bahagia dengan pekerjaannya dan produktivitas para pekerja dan perusahaan akan menurun dan para pekerja akan dapat berhenti dan pindah ke perusahaan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Sintayana, NPM 288, ingin bertanya kepada kelompok 8. Apa yang akan terjadi jika dalam suatu perusahaan penerapan kompensasi tidak berjalan sebagai mestinya? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Yuliawan dengan NPM 292. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari Kadek Santayana. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika dalam suatu perusahaan penerapan kompensasi tidak berjalan sebagaimana mestinya? Jawabannya adalah, yang terjadi bila suatu perusahaan tidak menerapkan kompensasi sebagaimana mestinya adalah hal ini akan mempengaruhi kualitas SDM yang diterima perusahaan. Karena bila kompensasi tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, maka SDM akan merasa tidak diapresiasi oleh perusahaan. Maka dari itu, hal ini akan menyebabkan penurunan kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Egi Degus Prayasa, NPM 282. Saya ingin bertanya, mengapa perlu adanya kompensasi yang sesuai dengan kinerja dalam manajemen SDM? Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nimansani Savitri dengan NPM 3 digit terakhir 293. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Gede Agus. Mengapa diperlukannya kompensasi yang sesuai dengan kinerja dalam manajemen SDM? Diperlukannya kompensasi yang sesuai dengan kinerja dalam manajemen SDM karena untuk menyesuaikan hak dan kewajiban yang didapatkan oleh karyawan perusahaan tersebut. Hal ini agar perusahaan tidak salah dalam memberikan apresiasinya terhadap kinerja karyawan perusahaan tersebut, sehingga kompensasi yang diberikan sesuai dengan kewajiban atau kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Igede Jana Prayoga dengan NPM 298. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 8. Menurut pendapat kalian, apakah kompensasi memegang peran penting dalam pemenuhan SDM suatu perusahaan? Coba berikan penjelasannya. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niluti Oktayanti, NPM 305. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gede Jana Prayoga. Menurut pendapat kalian, apakah kompensasi memegang peran penting dalam pemenuhan SDM suatu perusahaan? Coba berikan penjelasannya. Jawabannya, menurut pendapat kami, kompensasi memegang peran penting dalam pemenuhan SDM suatu perusahaan karena kompensasi dapat meningkatkan kinerja pegawai. Salah satu alasan utama seseorang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang akan bekerja secara maksimal agar mendapat kompensasi yang sesuai. Sekian dari saya, terima kasih.